Halo sahabat Nusantara, kembali lagi bersama gua di channel Cakrawala Nusantara Official. Oke, jadi di video kali ini gua akan membahas seputar Islam. Karena memang masih banyak yang belum paham. Sebenarnya di Islam itu nggak cukup dengan lu yang cuman paham aja. Nggak cukup di situ ya. Lu harus mengkonversikan keislaman lu kepada hidup yang lebih nyata. Maksud gua, jadi lu harus mempraktekkan apa yang lu tahu tentang Islam di kehidupan lu, gitu maksud gua. Makanya di sini gua tegaskan, Islam itu bukan untuk orang bodoh. Sampai sini ngerti nggak? Jadi gini, kenapa gua bilang begitu? Karena sekitar 60% isi Al-Quran itu ngajak kita berpikir. Isinya itu memang bahan berpikir kita. Sampai mana pemahaman berpikir kita tentang isi Al-Quran. Contohnya begini. Di saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, apa yang Jibril katakan? Disuruh bacakan. Bahkan sampai tiga kali nyebut loh. Kemudian apa yang Nabi jawab? Apakah beliau cuma diam? Menang aja dong? Ini mohon maaf ya. Mohon maaf jika di sini Nabi bodoh, buang sifat patonahnya. Karena Nabi bodoh. Kemudian Nabi kan malah nanya balik. Apa yang harus saya baca? Ya Jibril, gitu kan? Lalu Jibril menjawab, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bukankah begitu? Nabi itu tidak bodoh. Beliau itu cerdas. Lantas mengapa muncul statement Nabiyil Ummi? Yaitu karena pada masa itu masyarakatnya yang bodoh, bukan nabinya. Makanya disebut waktu itu zamannya jahiliyah, atau dalam bahasa kaum orang bodoh. Kalau misalkan nabi kita itu bodoh, Islam gak akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu loh. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Islam itu bukan untuk orang bodoh. Di sini kita kasih paham aja bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Karena kita sebagai manusia telah diberikan ilmu, akal, dan pikiran. Lantas mengapa ada kata-kata bodoh, jahil, atau segala macam? Ya karena terkadang manusia selalu mendeskripsikan sifat seseorang dari kelebihan dan kekurangan, bahkan saling berlawanan. Seperti contoh begini, ada manusia si A yang diberikan kepintaran dalam bidang agama. Kemudian yang si B, dia tidak terlalu paham di bidang agama, melainkan dia pahamnya di bidang sains atau teknologi atau yang lainnya. Jadi mereka berdua itu diberikan kepintaran di bidangnya masing-masing. Jadi mereka tidak bodoh, melainkan bukan keahliannya, karena manusia itu tidak sempurna. Kan udah pada tahu. Kemudian, kenapa Islam perlu orang pintar? Karena yang bodoh mudah diiming-imingi, mudah dibohongi, mudah dibego-begoin. Sementara di Islam sangat keras larangannya. Hukum-hukum di Islam itu sangat keras sebenarnya. Kalau Islam itu tidak benar, kalau Al-Quran itu tidak nyata, tidak bisa dibuktikan. Lantas, mengapa banyak ilmuwan dunia yang masuk Islam dengan hasil penelitiannya sendiri? Sudah terbukti, bukan? Makanya Islam itu bukan untuk orang bodoh. Banyak pelajaran-pelajaran penting ya yang mesti kita pelajari. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Mudah-mudahan yang nonton video ini terbuka lebar mata hatinya, agar terus berpegang teguh pada keislamannya. Karena banyak saudara-saudara muslim yang terjebak karena diiming-imingi sesuatu, kemudian berpindah haluan. Oke sahabat, gua pamit undur diri dan terima kasih.